Di Outlet 2ND ada banyak nih barang ini. Tuh, ada hoodie, ada zip hoodie. Terus ada krenek juga, ada jaket-jaket outdoor. Dikis juga ada New York original, pokoknya 100%. Langsung aja kepoin akun Instagramnya outlets.2nd. Langsung follow, jangan sampai kehabisan karena stoknya limited edition. Siapa cepat dia dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama gua di channel Mas Denny Channel. Video kali ini gua mau menceritakan ke kalian semua tentang cerita horor yang diceritakan oleh Abang Ojol melalui akun Kaskusnya Miki10 dan berjudul Masuk di Dalam Lingkaran Setan. Buat kalian yang penasaran, jangan di skip ceritanya, oke? Jangan lupa dan tolong lo ingat untuk subscribe, like, komen, dan share channel gua sebagai bentuk dukungan kalian untuk tetap berkembangnya channel gua. Terima kasih banyak. Oke, daripada menunggu lama, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Beberapa orang percaya di tempat-tempat tertentu terdapat dimensi paralel yang diciptakan makhluk halus sebagai tempat kekuasaan mereka, entah nyata atau tidak. Tapi beberapa pengalaman membuktikan bahwa lingkaran setan itu memang benar-benar nyata. Lingkaran setan, begitu aku menyebutnya. Sebuah area yang cukup luas di mana terdapat banyak makhluk-makhluk yang tak kasat oleh mata bersemayam. Ada juga yang menyebutnya dimensi paralel, di mana seakan-akan terdapat kehidupan di dalamnya. Ada keramaian, ada orang-orang beraktivitas sama seperti di dunia biasa. Bedanya, mereka semua sudah mati dan menjadi arwah-arwah yang penasaran. Beberapa kejadian sempat menghantui beberapa orang yang tanpa sengaja masuk ke lingkaran setan. Mereka akan terjebak beberapa waktu dan hanya berputar-putar di dalamnya tanpa tentu arah. Saat mereka sadar, mereka telah melewati ruang dan waktu di dunia paralel yang dimana melewatkan beberapa masa di dunia nyata. Apakah ini nyata? Ada satu cerita yang saya dapatkan malam ini. Aku baru saja berkemas dan bersiap pulang kantor. Waktu masih menunjukkan jam 7:30 malam. Grab yang aku pesan pun sudah terdengar suara motornya dari arah pagar depan. Aku perhatikan kantor sudah mulai lenggang. Beberapa sudah berangkat bermain badminton dan beberapa diantaranya masih bermain PlayStation di escape room. Seorang driver Grab paruh baya parkir di depan gerbang kantor. Wajahnya datar, tanpa sapaan saat aku menanyakan apakah itu orderan yang aku pesan. Tatapannya pun kosong, tanpa arah yang jelas. Mungkin dia lelah setelah seharian narik, begitu pikiranku. Tanpa banyak bicara, aku mulai naik ke motornya dan kami mulai berangkat. Sekitar 100 meter, aku mencoba mengajaknya bicara. Sekedar memecah suasana agar selama perjalanan tak begitu kaku. Sesekali dia mengangguk dan menjawab dengan suaranya yang serak. Aneh sekali. Tak pernah kudapatkan driver Grab yang sedingin ini. Tak beberapa lama, aku tersentak dengan pertanyaan driver yang tiba-tiba dia ucapkan. "Mas, pernah masuk ke kawasan angker?" Kata driver Grab itu. Aku cukup kaget dengan pertanyaan bapak ini. Tak biasanya, aku mendapatkan pertanyaan yang sulit aku jawab dari seseorang yang baru aku kenal. Apalagi seorang driver Grab. "Belum, Pak." "Ada apa memangnya?" jawabku. Bapak itu memperlambat laju motornya. Dia mulai menceritakan maksud dari pertanyaan itu. Sungguh tak pernah kusangka masih ada orang yang mengalami hal ini. Saat 3 hari yang lalu, sekitar pukul 11.35 atau setengah 12 malam, Pak Agus, nama driver itu, sudah bersiap untuk pulang. Narik ojek seharian hingga malam cukup melelahkan dan menguras banyak tenaga.
Pak Agus hanya ingin pulang dan menghitung hasil ngojeknya hari itu. Namun, karena lupa mematikan aplikasi, sebuah orderan pun masuk dari seorang anak muda yang berada tak jauh dari tempat Pak Agus berhenti. Dilema. Jika orderan itu di-cancel, maka performa Pak Agus akan menurun. Namun, jika orderan itu diambil, malam mulai larut dan tujuan dari orderan itu pun cukup jauh, sekitar 10 kilometeran. Setelah berpikir beberapa saat, Pak Agus memutuskan mengambil orderan itu dan menjemput pemuda tadi. "Pak, kita lo sini aja ya. Di depan belok, biar lebih cepat," kata pemuda itu. "Tapi mas, itu jalan Karya Timur. Apa nggak sebaiknya lo jalan utama aja?" Jawab Pak Agus. "Gak apa-apa pak, lewat situ aja lebih cepat," bantah pemuda tadi. Karya Timur adalah lokasi pergudangan di Kota Malang. Tempatnya tepat di sebelah rel kereta api. Banyak gudang-gudang dari pabrik-pabrik di sekitar Malang berjejer di sini. Suasananya sepi. Hanya beberapa lampu remang-remang di sudut-sudut gudang. Tak banyak kendaraan yang lewat jalan itu. Hanya bangkai-bangkai angkot yang dibiarkan berjejer tanpa tahu bagaimana nasibnya. Genangan air terlihat memenuhi sudut-sudut jalan. Kota Malang baru saja diguyur hujan sore itu dan menyisakan malam yang dingin yang begitu menusuk. Perlahan Pak Agus dan penumpangnya memasuki jalan itu dan menyusuri jalan sepi dan dingin. Awalnya tak ada hal yang ganjil yang Pak Agus rasakan. Namun tiba-tiba hawa sangat dingin masuk dan menusuk kulitnya dari sela-sela jaket Grab yang Pak Agus pakai. Dingin sekali. Lebih dingin dari hawa yang Pak Agus rasakan sebelum masuk ke tempat itu. Pak Agus hanya bisa diam. Pak Agus merasakan hal yang tak biasa. Dia terus berpikir, apakah sebaiknya putar balik dan mengambil jalur utama? Tapi di sisi lain, Pak Agus tak mau mendapatkan reputasi buruk karena tak sesuai dengan apa yang penumpang minta. Belum sempat kebingungan Pak Agus terjawab, terlihat ada cahaya-cahaya yang cukup terang dari lampu-lampu yang tak jauh berada di depan. Tampak seperti sebuah keramaian. Tapi apa? Pasar malam atau pesta rakyat? "Wah, ada ramai-ramai. Apa itu pak?" tanya penumpang pemuda tadi. "Gak tahu mas, kayak ada pasar malam ya," jawab Pak Agus. Pak Agus memperlambat motornya dan mengamati suasana keramaian itu. Tampak memang seperti pasar malam dan sangat ramai. Ada berbagai macam pedagang kaki lima yang berjejer dan pengunjung yang berdesakan melewati jalan-jalan di sela-sela pasar malam itu. Namun keramaian itu menjadi bertambah aneh saat Pak Agus memperhatikan wajah dari orang-orang yang berada di sana. Pucat, dengan tatapan yang kosong. Semua memiliki raut wajah dan ekspresi yang sama. Usai melewati pasar malam aneh itu, Pak Agus dan penumpangnya melewati jalan yang membingungkan. Beberapa perempatan yang sama pernah Pak Agus lalui sebelumnya, seperti melewati jalan yang sama 2 kali. Beberapa jalan juga tak pernah ditemui. Apakah ini jalan baru? Pak Agus tak berpikir sejauh itu. Dia terus memacu motornya ke arah tempat yang dituju. Tapi semakin jauh perjalanan, Pak Agus merasa mereka tak pernah meninggalkan tempat itu. Tetap berada di antara gedung-gedung gudang yang berbaris rapi di kiri dan kanan. "Maaf mas, mas beneran tahu jalannya enggak ya?" kata Pak Agus. "Saya tahu pak, tapi kenapa berubah ya?" jawab pemuda tadi. "Berubah bagaimana mas?" Kembali Pak Agus bertanya. "Saya nggak yakin pak, tapi setahu saya tadi ada jalan yang mengarah masuk sana. Tapi kenapa jadi nggak ada jalan ya?" kata pemuda itu. Lagi, Pak Agus berusaha untuk mencari jalan keluar. Tapi lagi-lagi mereka kembali ke tempat-tempat yang pernah mereka lalui. Seakan-akan mereka berada di dalam sebuah maze raksasa yang tak pernah bisa keluar. Semakin kita pergi jauh, maka akan semakin mendekat dan tak pernah bisa keluar. Demikian juga dengan Pak Agus dan penumpangnya. Merasa ada yang tak beres. Pak Agus mengerti akan kondisi ini dan berusaha untuk tenang dan meminta penumpangnya untuk tetap tenang.
Mas, sepertinya kita sedang di dalam wilayah yang gak wajar, kata Pak Agus. Maksudnya Pak? Tanya penumpangnya. Gak tahu Mas, saya merasa udah ngelewatin perempatan ini 7 kali. Iya Pak, saya juga merasakan demikian. Ya udah, bantu saya baca surat-surat pendek ya Mas. Saya akan tetap fokus mencari jalan, jawab Pak Agus. Si penumpang hanya mengangguk dan mengikuti apa yang Pak Agus minta. Pak Agus sendiri tetap tenang dan berusaha mencari jalan keluar dari tempat yang penuh tanda tanya itu. Beberapa menit kemudian, Pak Agus melihat ujung jalan mengarah ke jalan utama. Sepertinya itu jalan keluar. Apa yang dia lakukan membuahkan hasil. Sedikit lagi mereka akan keluar dari tempat tak berujung itu. Seperti perjalanan tanpa henti dan berputar-putar di dimensi yang berbeda. Dan orang-orang yang ada di dalamnya mempunyai raut wajah pucat dengan tatapan nanar tanpa ekspresi. Kembali, Pak Agus merasakan dingin yang teramat sangat menusuk hingga tulang. Sangat dingin menembus pori-pori jaket, sama seperti pertama dia masuk ke jalan itu tadi. Apakah ini tanda bahwa mereka telah keluar dari dimensi itu? Sesaat, motor yang mereka naiki sudah memasuki pinggiran jalan utama. Mereka kembali ke alam nyata. Dengan keringat dingin bercucuran, mereka memastikan lagi apakah benar semua sudah menjadi normal. Tidak ada lagi orang-orang bertampang pucat tanpa ekspresi. Benar, semua sudah normal. Sepertinya kita sudah keluar Mas, kata Pak Agus. Memangnya tadi itu apa Pak? Tanya penumpangnya. Saya nggak tahu. Kita kayak berputar-putar saja dari tadi, jawab Pak Agus. Ya udah Pak, kalau begitu kita lewat jalan utama saja, kata penumpang Pak Agus. Iya Mas, tapi kenapa Pak? Kata penumpangnya. Pak Agus sangat terkejut melihat kenyataan bahwa sebenarnya mereka hanya kembali ke posisi awal penjemputan dan tak pernah jauh dari tempat itu. Jalan baru yang mereka lewati tadi hanyalah seonggok tanah kosong yang mengarah ke gudang tua yang terbengkalai. Dan yang lebih mengejutkan, waktu sudah menunjukkan jam 3 pagi. 3 jam lebih mereka tersesat. Sepertinya tidak. Mereka sudah melewati dimensi ruang dan waktu. Pak Agus hanya merasakan beberapa menit tersesat. Tapi sebenarnya, sudah beberapa jam di alam nyata. Apakah benar demikian? Aku sendiri kurang yakin. Dari banyak pengalaman yang aku baca, adalah orang beruntung yang bisa keluar dari lingkaran itu. Selebihnya mereka tersesat lebih lama lagi dan mungkin tak bisa kembali. Motor Pak Agus sudah merapat di depan pagar rumahku. Cerita yang sangat seru aku dengarkan dari mulutnya, masih dengan tatapan datar tanpa ekspresi. Setelah aku bayar dan mengucapkan terima kasih, dia pun pergi di antara kabut malam itu. Sekian cerita dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi cerita dari akun Kaskusnya Miki 10, ceritanya dari Abang Ojol di Kota Malang. Bagaimana menurut kalian? Apakah itu benar atau fiksi? Percaya nggak percaya, memang alam gaib itu nyata. Cukup sekian cerita dari gua di video kali ini. Buat kalian yang punya cerita boleh dikirimkan ke alamat email gua yang ada di sini. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video gua di podcast horor ini. Semoga kita berjumpa kembali di episode selanjutnya. Akhir kata gue ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.